Halo pemirsa, langsung dari studio ADX Channel Jakarta, saya David San Oval hadir dalam Market Review program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, biaya transfer antar bank dipastikan akan turun menjadi maksimal Rp2.500 untuk sekali transaksi. Penurunan biaya transfer antar bank ini merupakan realisasi BI Fast yang dilakukan Bank Indonesia sebagai salah satu cara untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Biaya transfer antar bank dipastikan akan turun menjadi maksimal Rp2.500 untuk sekali transaksi. Sebelumnya banyak bank mengenakan biaya pengiriman uang ke bank yang berbeda dengan tarif sekitar Rp6.500. Penurunan biaya transfer antar bank ini merupakan realisasi BI Fast yang dilakukan Bank Indonesia pada Desember 2021 sebagai salah satu cara untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan jelang pengoperasian BI Fast, Bank Sentral telah menetapkan skema harga dari Bank Sentral ke peserta atau bank dan bank nasabah. Tarif yang ditetapkan Bank Indonesia kepada bank peserta BI Fast sebesar Rp19 per transaksi, sementara tarif maksimal dari bank nasabah sebesar Rp2.500 per transaksi. Adapun batas maksimum nominal transaksi melalui sistem BI Fast ialah sebesar Rp250 juta per transaksi. Angka ini ditetapkan Bank Sentral mengingat pengguna sistem BI Fast dikhususkan untuk pembayaran retail. Dalam hal ini, kita perlu menekankan BI Fast adalah retail payment untuk retail. Sementara untuk wholesale yang nilai besar adalah untuk melalui RTGS. Untuk retail, sebagaimana kita ketahui, kita ada yang kita sebut sistem clearing nasional Bank Indonesia. Itu belum digital. BI Fast dimaksudkan untuk menggantikan SKNBI. Untuk kepesertaan BI Fast nantinya akan terbuka untuk bank, lembaga selain bank dan pihak lain sepanjang memenuhi kriteria umum dan khusus yang telah ditetapkan. Sementara pada tahap awal Bank Indonesia telah menetapkan 22 calon peserta batch 1 pada Desember 2021 dan 22 calon peserta batch 2 pada Januari 2022. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, IDX. Ya, pemirsa, untuk kali ini kita akan bahas topik menarik biaya transfer antar bank turun menjadi Rp2.500. Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Telisa Valianti selaku ekonom Universitas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Telisa, selamat pagi menjelang siang, Bu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Telisa? Baik, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Telisa sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah biaya transfer antar bank turun menjadi Rp2.500, Ibu Telisa. Bagaimana Anda melihat kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia ini, Bu? Ya, menurut saya ini adalah suatu kebijakan yang adaptasi mengikuti perkembangan tren. Jadi memang perkembangan tren sekarang dengan berkembangnya fintech, digitalisasi di berbagai sistem pembayaran ya, yang berkembang seperti masyarakat yang sudah kenal sekarang, itu menjadi tuntutan agar perbankan pun dalam melakukan transfer itu menjadi lebih efisien. Jadi karena intinya adalah mempermudah transaksi-transaksi karena kita tahu sekarang transaksi banyak yang beralih ke digital. Dari sisi transaksi sektornya beralih ke digital, dari tentu keuangannya perlu untuk menyesuaikan. Nah, ini adalah merupakan suatu tren penyesuaian yang memang mengikuti ya adaptasi pasca kita 4.0 dan juga pasca kita pandemi di mana kebutuhan itu untuk digitalisasi menjadi semakin tinggi. Jadi ini adalah merupakan ya sesuai dengan tren yang terjadi gitu ya di masyarakat begitu untuk mempermudah transaksi transfer ini agar menjadi lebih efisien lagi dan tentu lebih murah lagi seperti itu. Baik, Ibu Telisa mempermudah konsepnya dalam hal ini seperti apa, Ibu? Ya, karena tadi disampaikan ya, kalau SKNBI kan ada jam-jam tertentu ya, sudah tutup pada jam berapa, sedangkan kalau itu sistem clearing yang konvensional ya. Nah, sedangkan yang sistem BI Fast ini kan dia bisa 24/7, jadi 24 jam dan 7 hari gitu. Jadi artinya
ini tidak membatasi dengan hari libur ataupun jam-jam kantor begitu ya. Jadi kita bisa melakukan kapan saja dan di mana saja seperti itu. Itu tentu akan mempermudah gitu. Jadi tidak ada batasan jam lagi, tidak ada batasan hari lagi begitu. Jadi itu bisa kita cepat lakukan dan secara murah begitu. Baik, untuk lebih memperjelas Ibu Telisa, sebenarnya dari sistem yang lama seperti apa dari pandangan Anda? Ya, kalau sistem yang lama itu kan kita masih transfer antar bank misalkan, itu kan masih dikenakan biaya 6.500. Bisa dengan mobile banking, tentu 24 jam per 7 juga ya kalau mobile banking. Cuma memang kalau mobile banking kita misalkan transfer antar bank itu, pengalaman kami sendiri kan misalkan 6.500 ya kena charge-nya. Nah, nanti dengan BI Fast kan lebih murah ke angka 2.500. Jadi kan tentu secara ini artinya gini, kadang-kadang kita kalau mau transfer antar bank ya udah deh nanti nunggu di ATM saja yang sama atau bagaimana supaya lebih murah. Tapi dengan adanya BI Fast ini kita nggak harus menunggu lagi ya. Artinya kadang biaya transaksi yang tinggi itu kadang menghambat kita untuk melakukan transaksi gitu. Kita nanti saja atau pada bank yang sama, nanti kita punya ATM bank yang sama baru bisa transfer, tidak dikenakan biaya. Tapi kalau misalkan kita mau banknya berbeda, itu tidak menjadi penghambat. Nah, ini sebetulnya sangat bagus untuk mengurangi segmentasi antar bank ya. Jadi transaksi antar bank itu bisa dengan lebih cepat dilakukan. Itu yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Tentu dari sisi transaksi biaya dan kemudahannya begitu. Seberapa sensitif Anda melihat range dari harga ini, Ibu Telisa? Berdasarkan survei ya, saya sebetulnya kemarin juga baru mendengarkan salah satu survei dari lembaga survei terkemuka internasional bahwa konsumer Indonesia itu masih sangat sensitif terhadap harga. Ya ini terbukti dalam kegiatan e-commerce gitu misalkan ya, harga itu masih menjadi utama. Tentu sama di konsumen jasa keuangan kurang lebih akan seperti itu juga ya. Jadi memang sensitivitas terhadap harga dari konsumen Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi harga ini masih mempengaruhi decision individu apakah akan melakukan transaksi atau tidak. Jadi ketika harganya lebih tinggi mungkin ya mempending dengan nanti moda-moda lainnya. Nah jadi dengan adanya ini transaksi itu jadi bisa lebih cepat gitu turnover-nya karena dengan harga yang lebih murah gitu. Karena saya yakin konsumen kita memang masih sangat sensitif terhadap harga atau tarif begitu. Baik, dan ini juga sudah menjadi habit Ibu Telisa, terkadang kalau kita ingin transfer dengan bank yang berbeda, kita bisa tanya teman kita dulu, kamu ada bank jenis ini enggak? Begitu loh. Yang sama, betul, bank yang sama ya. Diupayakan banknya sama dulu supaya kita tidak keluar biaya transaksi. Nah, kalaupun nanti keluar kadang-kadang ya dengan mobile kita ini, oh ya udah deh nanti aja dipending dulu atau kita mencari alternatif lainnya begitu kan. Jadi akhirnya mempending transaksi itu terjadi. Jadi itu yang juga mempercepat volume ataupun turnover dari transaksi itu sendiri dengan adanya harga yang berubah ini atau tarif yang berubah dan kemudahannya tadi. Oke, ini dari dampak positifnya Ibu Telisa, mempermudah, mengefisiensikan, kemudian juga menarik minat untuk melakukan transaksi lebih banyak lagi begitu. Ada dampak negatif tidak Bu dari kebijakan ini? Nah, ini ya, kalau kita bicara dalam satu kebijakan pasti kita bicara positif dan negatif. Cuma negatif ini sendiri kan ada beberapa penyebab. Nah, mungkin kalau kita bisa bicara dari aspek negatif karena gini, ini kan baru 22 bank di tahap awal. Karena memang ini launching tahap awal batch pertama. Nah, ini kan mungkin negatifnya untuk bank-bank yang belum bisa berpartisipasi karena belum siap infrastrukturnya. Misalkan, nah ini kan berarti bagi nasabah bank-bank yang belum terintegrasi di dalam BI Fast, mereka belum bisa menikmati fasilitas ini kan. Nah, itu juga mungkin jadi ya ada semacam mungkin quote unquote ini kayak diskriminasi gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah, ini yang ya walaupun nanti bank-bank yang belum bisa itu kan akan tetap dibuka, kemungkinannya boleh atau nanti memenuhi persyaratan ketentuan umum ataupun, tapi kan itu butuh waktu. Jadi mungkin negatifnya bagi nasabah-nasabah yang belum bisa merasakan, mereka akan merasa loh ini kita kok belum bisa ya gitu. Itu yang salah satu negatif. Dan yang kedua pastinya ini butuh biaya investasi ya Mas. Jadi kalau kita nilai bahwa ini biaya investasi dari infrastruktur perbankan. Tentu itu misalnya ada pengeluaran yang harus dikeluarkan, ada cost bagi perbankan. Jadi perbankan sendiri harus berinvestasi pada teknologi baru ini. Nah, itu juga tentu. Dan yang ketiga mungkin masalah data privasi tetap menjadi concern karena artinya akses integrasi antar bank ini akan membuka data-data mungkin antar bank juga gitu ya, yang ya perlu diteliti lebih lanjut lah implikasinya kepada data ya, privasi data, dan itu mungkin juga perlu menjadi perhatian bagaimana dari kan sekarang isu privasi data ini menjadi sangat mengemuka ya di berbagai kasus aplikasi-aplikasi begitu. Baik, sebelumnya Ibu Telisa ini untuk biaya transfer antar bank ini kan 7.500 turun menjadi 2.500 dengan range yang cukup signifikan begitu. Nah, ini akan mempengaruhi pos-pos penerimaan tertentu tidak Bu? Dari bank yang melakukan transaksi tersebut?
Betul. Memang ada kekhawatiran. Oh ya, tadi juga negatifnya ya, ada wacana negatifnya ya, tapi masih perlu diteliti. Itu salah satunya dikhawatirkan berdampak pada fee-based income, karena kan harganya turun ya. Nah, namun jangan lupa pendapatan atau fee-based income itu kan harga dikali quantity of transaction. Nah, harga memang turun, tapi kuantitasnya bagaimana? Kan harapannya naik gitu. Ya. Jadi pada pos itu mungkin awal-awal efek harga ini akan lebih dominan daripada efek transaksi, karena kan biasanya elastisitas kepada respon kepada transaksi tarif itu, transaksi akan adjust dulu tuh butuh waktu, mungkin dalam 2 atau 3 bulan baru terlihat kenaikan transaksi. Tapi di awal-awal kan bank mungkin langsung turun tuh tarifnya gitu. Jadi price effect itu dominan duluan, nanti baru quantity effect by the time dengan elastisitasnya yang meningkat itu akan semakin diperbaiki seperti itu. Jadi memang awal-awal mungkin akan sedikit nurunin fee-based income-nya perbankan, tapi nanti dengan transaksi yang semakin tinggi harapannya itu bisa terkompensasi begitu penurunan tarif tersebut. Dengan penurunan tarif diharapkan dengan naiknya jumlah transferan ini akan mengimbangi nanti, begitu ya Bu Telisa? Betul, nanti akan compensating tadi atau mengimbangi. Oke, menarik Ibu Telisa, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Iya, pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik biaya transfer antar bank turun menjadi Rp2.500. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Untuk slide yang pertama kita akan coba lihat 22 calon peserta BI Fast batch pertama ini. Apakah Anda termasuk salah satu nasabahnya? Untuk 10 bank pertama ada Bank BTN, DBS Indonesia, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Danamon, CIMB Niaga, BCA, ASBC, UOB, dan juga ada Bank Mega ini. Kita coba slide yang kedua. Bank yang lainnya untuk batch yang pertama, 22 calon peserta BI Fast Permisa. Di antaranya adalah ada BNI, kemudian juga Bank Sahabat Sempurna, Bank Harda Internasional. Ya, kita balik lagi ke beberapa bank lainnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk batch yang pertama, pemirsa. Ya, ada BNI, BSI, BRI, OCBC, NISP, kemudian juga BCA Syariah, Bank Sinarmas, Citibank, Bank Wuri ini, dan beberapa perbankan lainnya. Nah, kita akan coba lihat juga untuk batch yang kedua, pemirsa, ada 22 calon peserta BI Fast. Di antaranya adalah ada KSEI, KSEI, Bank Sahabat Sampurna, Bank Harda Internasional, Bank Maspion, BRI Agro Niaga, Ina Perdana, Bank Mantap, Bank Nobu, dan juga beberapa perbankan lainnya. Kita akan coba lihat juga untuk slide yang kedua, bank-bank lain apalagi yang masuk ke dalam 22 calon peserta BI Fast untuk batch yang kedua. Ada Bank Jatim, Multi Arta Sentosa, Bank Mistika Dharma, Bank Ganesha, Bank Digital BCA, ini juga tampaknya langsung berpartisipasi, BPD Bali, Bank Papua, Bank Jateng, dan juga ada Standard Chartered. Ya, beberapa perbankan yang masuk ke dalam list calon peserta BI Fast, pemirsa, untuk batch yang pertama dan batch yang kedua. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Telisa Valianti yang merupakan ekonom Universitas Indonesia. Ibu Telisa masih bergabung bersama kami, Bu? Ya. Ya, kita lanjutkan kembali, Ibu Telisa. Tadi ada 22 perbankan, Ibu Telisa, baik masuk batch pertama dan batch yang kedua, begitu yang menjadi calon anggota BI Fast. Nah, yang menarik juga adalah perbankan digital. Ini tampaknya langsung bisa berpartisipasi, Bu. Terlihat tadi Bank Digital BCA sudah masuk ke dalam daftar. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi ini dan peluangnya untuk mendorong dari transaksi digital ke depannya? Iya, jadi ini menarik sekali ya. Artinya baru bank digital ini kan umurnya masih baru ya. Tapi memang namanya bank digital, karakteristiknya sudah siap pasti secara digitalisasi ya, sehingga mereka bisa terdepan juga dalam ikut gitu loh. Jadi memang karena ini under kepada bank besar ya, tergantung dari bank digitalnya, karena ini juga mungkin special cases, karena ada kriteria umum dan kriteria khusus. Mungkin
dari sisi size dia kan mengacu kepada bank yang memang cukup besar gitu kan, tadi kasus BCA Digital gitu kan. Nah, jadi artinya memang sudah siap secara infrastruktur, secara size, secara kriteria umum dan kriteria khususnya. Jadi ini menyebabkan bahwa bank digital ini masuk ke dalam kriteria ini gitu. Jadi memang kesiapan infrastruktur itu sih yang menjadi ini. Jadi memang itu memberikan suatu peluang kepada bank-bank digital. Artinya karena tadi gini, BI Fast ini bukan hanya untuk perbankan loh, tapi juga untuk lembaga keuangan lainnya. Betul. Jadi ini juga yang baru dari BI Fast ini dari sistem sebelumnya juga. Jadi itu memberikan peluang. Jadi artinya memang kalau saya melihat satu sebagai pengamat adalah competition-nya juga akan semakin tinggi ya maksudnya antar bank dengan non bank, antara yang versi digital dan non digital. Jadi memang ya di satu sisi positifnya dengan competition ini kan mendorong perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan layanan terbaik begitu. Jadi ada satu sisi ya memang akan meningkatkan iklim competition, tapi di sisi yang lain memberikan peluang tentunya. Jadi artinya perbankan-perbankan digital ini pun bisa semakin melakukan ekspansi ya dari sisi inklusi financial customer baru gitu ya. Kemudian juga bisa mendorong transaksi dari nasabah-nasabah yang lama itu dengan dengan adanya keberadaan BI Fast ini baik bagi bank, non bank ataupun juga bank yang sifatnya digital begitu. Baik, dengan penerapan dari kebijakan ini seberapa penting Anda melihat dari sisi sosialisasi? Oh ya, tentu itu sangat penting sekali ya sosialisasi. Cuma sekarang di era medsos ini yang begitu pesat dan berbagai multi omni channel ya, banyak sekali channel yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan sosialisasi. Nampaknya sosialisasi itu bukan sesuatu hal yang sulit lagi ya, di mana financial education, melek literasi dari masyarakat juga semakin tinggi, melek medianya juga semakin tinggi. Sosialisasi ini seharusnya lebih mudah ya, artinya ya tapi tetap harus digalakan gitu, karena tadi ini untuk mendorong bahwa oh ya ini sekarang masyarakat bisa loh bertransaksi secara lebih murah dan lebih mudah gitu. Jadi ya message-nya adalah masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk membantu meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka begitu. Jadi ini memang kalau makin disosialisasikan makin baik kan nanti inklusinya, enrichment-nya juga semakin tinggi, semakin luas. Nah ini akan economic of scale-nya nanti akan semakin besar, sehingga nanti ungkitan kepada activity multiplier ekonomi dan keuangannya akan semakin besar juga itu, sehingga nanti bisa dengan coverage yang lebih luas tadi ya dampak ekonominya juga lebih tinggi positifnya begitu. Baik, Ibu Talisa, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Iya, pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik biaya transfer antar bank turun menjadi Rp2.500. Ibu Talisa, kita lanjutkan kembali, Bu. Halo. Halo. Ya, Ibu Talisa, tadi sudah kita bahas bagaimana plus minus dari kebijakan ini, kemudian dampaknya kepada transaksi digital ke depannya. Penduduk Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak, Ibu Talisa, transaksi digital terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Pandemi ternyata ikut menjadi penopang peningkatan atau melakukan percepatan peningkatan dari transaksi digital ini. Kemudian kebijakan dari Bank Indonesia adanya BI Fast. Bagaimana Anda melihat transaksi digital ini? Akankah menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia di masa mendatang? Betul. Kalau kita bicara new economy, ada 3 hal ya tren di dunia. Yang pertama itu dan termasuk tren di Indonesia. Yang pertama itu ada digitalisasi, tren digitalisasi yang menjadi penggerak ekonomi baru. Yang kedua itu adalah green economy ya, ekonomi hijau, dan yang ketiga itu adalah hilirisasi industri ya. Jadi meningkatkan value added industri. Itu juga, dan itulah 3 hal. Nah, digitalisasi tentu akan mendorong ekonomi baru ini. Jadi memang shifting dari ekonomi konvensional ke digital itu memang akan menciptakan create new economic value ya, selama kita bisa adjust dan bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Jadi memang benar sekali bahwa banyak sekali ya proyeksi-proyeksi yang sudah dilakukan ya terkait dengan dari Hotsuite ya dan dari lembaga-lembaga internasional terkait dengan tren digital Indonesia itu ke depan memang akan semakin berkembang, baik dari sisi sektorial maupun dari sisi digital yang terkait dengan keuangan. Jadi memang potensi-potensi dan peluang itu terus perlu kita tingkatkan ya. Artinya peluang ada, tapi untuk merealisasikan tentu butuh effort ya. Bagaimana merealisasikan peluang-peluang dari digital tadi. Karena gini, kita juga masih terkendala dengan misalkan finansial literasi masyarakat kita. Dan kemudian indeks daya saing digital, kemudian kesiapan SDM, itu kan perlu kita siapkan agar memang peluang ini bisa kita wujudkan. Baik,
Dari sisi faktor keamanan dan profil risiko harus diminimalkan seminim mungkin, Ibu Talisa. Betul. Nah, betul sekali. Jadi gini, di dalam aspek tadi mungkin kita belum membahas ya terkait dengan apa sih syarat-syarat dari peserta bank-bank peserta dalam konteks BI Fast ini ya. Ada beberapa aspek yang dinilai oleh Bank Indonesia. Misalkan aspek kelembagaan. Kemudian di dalam kelembagaan itu termasuk adalah governance ya dan manajemen resiko, pengelolaan manajemen resikonya itu seperti apa. Terus kemudian juga kemampuan dari secara sistem informasi dan IT-nya. Bagaimana business continuity plan, bagaimana kesiapan secara aspek SDM dan kredibilitas gitu. Jadi kredibilitas lembaga dan lain sebagainya. Jadi BI Fast ini kan nanti akan mengintegrasikan data-data dan itu tentu ada resiko-resiko ya, tetap ada cyber risk, operasional risk dan lain-lain. Jadi tentu setiap sistem yang baru itu pasti ada mengandung risk, itu sudah pasti. Makanya kemampuan pengelolaan governance dan risk itu juga menjadi penilaian lembaga-lembaga yang dipercaya untuk masuk dalam batch pertama BI Fast ini. Jadi memang tadi keamanan nasabah, keamanan transaksi, dari fraud, dari macam-macam itu cyber risk itu tetap harus diperhitungkan. Nah, makanya dalam tahap awal ini di piloting dulu di dua-dua nih apa saja nih resiko-resiko yang muncul untuk dimitigasi seperti itu. Jadi memang tahap awal tuh kenapa juga sedikit itu juga tujuannya adalah ya belum semua atau untuk melihat nih apa nih karena masih sifatnya istilahnya kan tahap pertama gitu. Nah nanti bisa ketahuan tuh resiko-resikonya apa saja dan bagaimana nanti lesson learn dari untuk mitigasi resikonya tersebut begitu. Jadi memang benar faktor resiko itu sangat penting untuk kita perhatikan. Baik Ibu Talisa, waktu kita cukup terbatas Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Terima kasih Bu Talisa, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih ada Ibu Talisa Valianti, Ekonom Universitas Indonesia. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.